Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Novar Hardi dalam series pembahasan kita di pemrograman berbasis web. Saat ini kita memasuki em, video bagian kedua ya untuk tutorial tentang PHP gitu ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mempraktikkan tentang dasar-dasar dari PHP gitu ya, bagaimana membuat siklus PHP, bagaimana kita mendefinisikan variabel, kemudian melakukan looping dan juga apa namanya flow control ya, penggunaan if else, kemudian looping, for, while, dan lain lain gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, bagian yang lebih dalam lagi tentang PHP. Di sini kita akan bahas tentang form terutama gitu ya, dan juga beberapa hal lain yang berhubungan dengan PHP. Oke, nah kita mulai. Di sini saya akan menggunakan editor yang sama lagi ya. Saya akan menggunakan editor yang sama dengan yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, paling besar fungsi dari si PHP ini sebenarnya adalah untuk menangani masalah inputan data dari klien ataupun dari sisi klien dari web application yang kita buat gitu ya. Nah, untuk form sendiri ini sudah kita contohkan pembuatannya ketika di tutorial HTML ya, bagaimana cara membuat form. Ini namanya adalah form teks ya. Form input tipenya adalah berupa teks ya. Nah, di dalam form input ini ada dua form, ada nama dan ada email gitu ya. Nah, untuk menangani masalah inputan dari user ini, kita butuh yang namanya form action ya. Yang namanya adalah welcome.php. Nah, welcome.php ini yang akan kita buat dengan menggunakan bahasa PHP itu sendiri gitu ya. Oke, nah seperti apa caranya? Nah, untuk menangani masalah ini, sebelum lebih jauh ke sana, saya akan merimain dulu terkait dengan materi teori yang pernah kita bahas bahwa ada yang namanya metode berupa metode get dan juga post gitu ya. Nah, get dan juga post dalam menangani masalah inputan eh, dari user ke dalam form gitu ya. Nah, kapan kita menggunakan get, kapan kita menggunakan post? Nah, kalau kita ingin kalau kita menggunakan form dengan menggunakan post, metode post gitu ya, sama seperti yang dicontohkan di dalam tampilan coding yang ada di sini gitu ya. Kalau kita menggunakan post, berarti nanti ketika filenya dikirim, kita bukan file ya, datanya dikirim gitu ya, maka nanti akan jadi kelihatan di HTTP request-nya. Nah, di bagian mananya kelihatannya? Nanti dia akan kelihatan di bagian atas ini. Biasanya dia akan ke bawah tuh, ke atas ini ya, ke dalam halaman apa namanya, ke dalam halaman hypertext-nya sini ya. URL-nya kelihatan nanti akan muncul di sini gitu ya. Itu kalau menggunakan post. Kalau menggunakan get itu dia tidak akan muncul di sana ya. Oke, nah sekarang kita akan coba praktikkan tentang penggunaan ininya ya. Saya menggunakan editor lagi, saya pakai Sublime ya untuk editornya di sini. Oke, apa yang akan kita buat? Yang pertama yang akan kita buat itu adalah berupa handlernya ya, yang sudah ada di sana. Isinya berupa apa? Seharusnya nanti akan muncul. Oh ya, sebelum ke sana kita coba jalankan yang tadi lah ya. Yang tadi itu kalau dijalankan bentuknya seperti apa sih? Dia akan muncul seperti ini gitu ya. Kalau saya isikan nama gitu ya. Misalnya nama saya isikan gitu ya. Kemudian saya isikan email gitu ya. Ini.com.id. Ketika ini dikirim, nah dia akan muncul selamat datang, welcome ya, berarti gitu ya. Alamat email Anda adalah ini gitu. Nah, cara buatnya seperti ini seperti apa? Nah, kita akan coba pindah ke subline untuk pembuatannya ya. Oke, nah untuk buatnya sebenarnya simpel aja gitu ya. Anda ini saya ini kan HTML di sini ya. Biar kelihatan nilai ini saya delete yang saya tidak butuhkan. Di bagian bodinya itu bisa nambahkan welcome gitu ya. Kemudian string PHP ya, jadi diekokan, kita ekokan string get ya, kita bagian get, variabelnya itu berupa uh, nama name gitu ya. Selesai, ini kita tutup dulu ya. Ini berarti satu PHP ya saat ini. Sekarang kita tambah yang lain lagi.
your email ya, email address adalah kita buka lagi PHP-nya, kita echokan string get lagi email. Nah, seperti ini aja sebenarnya cara kita menghandle form inputan yang ada di dalam apa namanya, di halaman yang kita tampilkan tadi, yang ada di halaman ini gitu ya. Jadi welcome.php-nya itu adalah tuh gitu ya. Nah, jadi ketika nanti diketikkan apapun yang diketikkan di dalam form yang ada tadi itu, misalnya di sini saya reload lagi coba ya. Nah, apapun yang diketikkan di sini, namanya adalah Ahmad gitu ya. Ada emailnya ahmad@gmail.com, maka yang akan dikirimkannya itu adalah sesuai dengan nama inputannya gitu ya. Nah, bentuk handlernya tadi kira-kira seperti apa bentuknya? Ya, bentuknya adalah seperti yang kita tampilkan di sini ya. Dia sederhana segini aja. Oke, nah itu yang berhubungan dengan form ya, tentang get dan post gitu ya. Nah, selain dari itu ada juga yang namanya form validation ya. Form validation itu digunakan untuk memvalidasi inputan yang ada di sisi user gitu ya. Bentuknya seperti apa? Untuk form validation nanti kita akan coba contohkan. Oke, di sini saya sudah coba contohkan suatu form validation. Ya, sebentar. Oke, misalnya kita contohkan adalah seperti yang sudah saya buatkan di sini gitu ya. Nah, ini halaman untuk memvalidasi input yang dimasukkan oleh user gitu ya ke dalam form yang ada gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita memvalidasinya? Dilihat di sini. Kita apa namanya? Melihat gitu ya inputan dari semua yang diinputkan di sini. Nah, misalnya di sini kita metodenya kita pakai post gitu ya. Di ini ada berapa form? 1, 2, 3, 4, ada 5, ada 6 sama button submit ya, 6 jenis sama button submit. Ada yang pertama ada name itu saya buat dengan menggunakan form input type berupa teks gitu ya. Email ini input type-nya juga berupa teks ya, name-nya berupa email. Website juga berupa teks, inputnya juga berupa email gitu ya. Kemudian di sini ada teks area untuk komennya, besarnya kira-kira 5 gitu ya, row-nya columns-nya sekitar 40. Ini untuk komennya bisa diisikan banyak. Di bawahnya ini ada berupa radio button, ada 3 gitu ya. Dari yang pertama itu female, male, dan other gitu ya, untuk radio button kan. Ya, misalnya saya pakai 2 aja ya, female atau male gitu ya. Oh, nggak bisa tadi manipulasi. Oke, nggak usah di delete. Oke, lanjut. Kemudian ada input type-nya berupa submit. Submit ini ketika dimasukkan semua data di sini, ketika diklik submit akan muncul hasilnya di bawah ya. Oke, misalnya saya ambil contohnya. Namanya yang pertama adalah namanya Elizabeth misalnya gitu ya. Nah, emailnya misalnya eli@gmail.com misalnya gitu ya. Kemudian di websitenya eli.com gitu. Contoh. Kemudian komennya kita isi sembarangan aja, mencobakan. Kemudian di bawahnya ini kita pilih gender, sebenarnya female. Ketika kita klik submit, nah data yang akan ada di sini itu akan dikirim di bawah langsung ke bawah. Nah, untuk mengirimkan data itu kita menggunakan bagian function yang ada di sini di atas gitu ya. Jadi semua bagian variabelnya ini ada metode yang namanya request ya. Request method dipostkan mulai dari string name-nya, inputnya berupa name ini adalah nama name dari form name yang ada di atas ini ya. Ini form name yang ada di atas itu yang ini name-nya, kita ambil name-nya, ini berupa email, ini bagian kedua, ini website, ini bagian yang ketiga. Kemudian bagian comment ini yang comment itu yang ini name dari text area, jadi yang comment. Kemudian yang gender ini ambil dari name dari yang gender. Nah, ingat ketika kita bahas tentang
radio button di praktikum HTML kemarin ya, bahwa radio button itu kita bisanya milihnya salah satu gitu ya. Nah, karena bisa milihnya salah satu, maka name dari si radio button itu sendiri nanti itu akan disamakan semua ya. Karena kita akan nyimpan ke dalam database ataupun ke server itu berupa name dari si semua form yang ada gitu ya. Nah, setelah itu ya ditampilkan semua gitu ya. Nah, selesai, maka didapat hasil inputan yang seperti ini gitu ya. Ini cara kita bisa memvalidasi dengan menggunakan apa namanya PHP. Oke, nah selain dari itu apalagi yang bisa kita lakukan dengan PHP? Ada banyak ya yang bisa kita lakukan dengan PHP. Salah satu contohnya misalnya kita bisa eh, melakukan required ya, contoh dari validasinya. Validasi di sini bentuknya apa? Harus diisikan dulu. Nah, kalau tidak diisikan itu dia tidak akan bisa jalan misalnya. Contohnya seperti apa? Misalnya yang ini oh, eh, kita ini kan dulu. Misalnya yang saya tampilkan tadi. Oke, oh, maaf. Nah, nah, kita bisa nambahkan require field-nya di sampingnya. Memvalidasi ini ada inputnya atau tidak, ya. Nah, misalnya ini saya kosongkan, kalau kita kosongkan semua yang diberi bintang merah ini dia akan minta inputnya, gitu. Name is required, gitu ya. Kalau tidak kita inputkan. Nah, bagaimana cara kita meminta validasi dengan cara seperti ini? Caranya itu adalah dengan melakukan filter validasi gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, selain dari itu, ketika membuat form sebenarnya yang jadi masalah itu adalah dari sisi keamanannya. Jadi ketika kita buat satu form, halaman form ya, paling penting itu dipikirkan tentang keamanannya, terutama dari SQL injection misalnya gitu ya. Jadi bisa dengan beberapa cara kita menangani hal itu sebenarnya ya. Sebagai contoh misalnya di sini ada kita pakai filter ya, filter untuk memvalidasi email di sini ya. Di sini kita akan memvalidasi apakah emailnya itu valid atau tidak gitu ya. Kemudian ada juga filter untuk apa namanya, meng-matchkan ya. Misalnya untuk nama itu hanya terdiri dari karakter ya, dan juga tidak boleh ada angka. Kalau diisi angka di sini ketika disubmit, nah, only letter and what space allow gitu. Hanya apa namanya, huruf yang diizinkan untuk bisa masuk gitu ya. Nah, gini cara PHP melakukan validasi terhadap inputannya gitu ya. Itu juga dengan yang lain, email juga seperti itu. Nah, invalid email format. Email itu harus ada add-nya gitu ya. Kita bisa memvalidasi itu dengan menggunakan filter validate email. Jadi yang menggunakan fungsi ini. Selain dari itu juga untuk website itu kita bisa membatasi beberapa inputan yang boleh masuk di situ gitu ya. Maksudnya tidak ada semua karakter bisa masuk karena ini berhubungan dengan masalah keamanan sebenarnya ya. Kalau bisa disisipkan nanti JavaScript di sini itu bisa bahaya ya. Nah, ini kira-kira bentuk dari form validasi yang ada di dalam PHP gitu ya. Oke, untuk hal yang lain di PHP itu sebenarnya kita bisa menampilkan tanggal dan lain-lain yang berhubungan dengan date dan time gitu ya. Tapi itu adalah hal-hal yang tidak terlalu ini ya, apa namanya, um, urgent ya. Itu nanti bisa dipelajari secara mandiri gitu ya. Oke, nah yang terakhir dalam PHP itu adalah bahasa yang support dengan apa, object oriented programming gitu ya. Artinya apa? Artinya kita bisa aplikasikan OOP ke sana ya. Saya ambil contoh misalnya saya coding PHP. Ini PHP aja ya. Saya codingkan di sini. Ini adalah codingan PHP yang sudah saya siapkan. Nah, PHP itu support untuk object oriented programming ya. Dalam artian kita bisa bangun dengan menggunakan kelas dan objek. Karena memang kebanyakan PHP itu dibangun dengan itu gitu ya. Terutama di bagian frameworknya. Ambil contoh misalnya kita menggunakan framework Laravel.
Di sana itu menggunakan bahasa PHP, dan PHP-nya itu sudah PHP yang object oriented gitu ya. Jadi ini bisa kita lakukan, kita bisa buat function di sini gitu ya. Kita bisa buat objek, bisa buat kelas. Kalau bicara tentang OOP, itu nanti ada bahasan mata kuliah tersendiri terkait object oriented programming. Tapi bahasa PHP itu adalah bahasa yang sudah support dengan OOP, yang bisa kita ekspor lebih jauh berhubungan dengan ini, ya. Oke, nah itu saja sepertinya bahasan kita terkait dengan PHP ya. Kita tadi sudah bahas yang berhubungan dengan penanganan terhadap form ya, bagaimana melakukan inputan di form baik menggunakan get ataupun dengan menggunakan post. Setelah itu kita juga sudah bahas tentang PHP form validation ya, kita melakukan validasi dengan PHP. Dan juga terakhir tadi kita mention bahwa PHP itu adalah bahasa yang support untuk object oriented programming ya, yang mana nanti akan ada banyak prinsip di sana, mulai dari apa namanya objek dan kelas, ada encapsulation, ada inheritance gitu ya, ada polymorphism, kemudian ada apa namanya polymorphism, nanti ada lagi bentuk-bentuknya yang lain yang banyak beragam di sana gitu ya. Nah itu akan dibahas di mata kuliah yang berbeda. Oke, sekian dari saya untuk series pemrograman berbasis web kali ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.